Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang salah satu irisan kerucut ya. Ini lanjutan dari video sebelumnya tentang irisan kerucut. Kalau sebelumnya kita membahas elip, pada video ini kita akan membahas tentang hiperbola gitu ya. Nah, hiperbola itu apa? Hiperbola itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah konstan. Oh ya, lupa, sebelum kita melanjutkan belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu supaya diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Baik, jadi kalau elips dulu kan tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya gitu ya terhadap dua titik tertentu adalah konstan. Kalau elips itu jumlah, kalau hiperbola itu adalah selisih gitu ya. Lah dua titik konstan di sini itu nanti disebut sebagai titik fokus, yaitu ini F1, F2 ini, F1, F2. Kemudian titik-titik yang punya selisih jarak konstan, itu maksudnya ini, misalkan T1 ini, selisih antara T1 F1 dengan T2 F2 itu akan sama dengan selisih antara T2 F1 dan T2 F2, juga T3 F1 dan T3 F2, dan TT yang lain nanti. Semua titik yang selisih jaraknya terhadap F1 dan F2 itu sama, dikumpulkan semua, dihimpun itu nanti, lah dia akan membentuk hiperbola begini nanti. Itu ya. Jadi posisi titiknya di sini yang berbeda dari elips adalah ini. Kalau di elips dulu fokus tuh di bagian dalam, kemudian puncak itu di bagian luar itu ya. Ini F1, F2 di sini, A1, A2 di sini dulu kalau elips. Kalau hiperbola ini sebaliknya, A1, A2 puncaknya itu di bagian dalam, fokusnya di luar F1, F2 gitu ya. Kemudian titik pusatnya tetap di tengah-tengah di sini nanti. Nah, cara menentukan persamaan elipsnya adalah dengan menggunakan konsep jarak ya. Kita mengambil sembarang titik gitu ya di dalam apa namanya hiperbola itu yang punya selisih jarak yang sama. Nah, selisih jaraknya nanti sama dengan 2A gitu ya di sini. Selisih jarak dari titik T terhadap F1 dan F2 itu adalah sejauh 2A segini. Ingat, titik pusat di sini, jarak titik pusat terhadap puncak itu adalah A. Berarti kalau jarak antar dua titik puncak itu adalah 2A. Dan 2A ini juga tidak lain adalah nanti menjadi selisih tadi itu. Selisih jarak antara TF1 dan TF2 gitu ya. Jadi kita menggunakan konsep panjang ini, TF1 min TF2 itu panjangnya sama dengan 2A. Kemudian kita berikan koordinat pada masing-masing titik tadi. Jadi kita letakkan hiperbola itu pada sumbu pusat koordinat 0,0, maka kita akan punya titik-titik ini. F1 adalah C,0, F2 itu min C,0, A1 itu A,0, A2 itu adalah min A,0 gitu ya. Titik pusatnya dari F1, F2 dan A1, A2 itu adalah sama. Titik pusat ini di tengah ini kita anggap di 0,0 gitu nanti ya. Kemudian tadi T1 F1 dikurangi TF1 panjang TF1 dikurangi panjang TF2 itu kan tadi itu 2A gitu ya. Kenapa ini plus minus? Karena ini tergantung nanti jaraknya panjang yang mana, lebih panjang yang mana. Kalau lebih panjang TF1 berarti ini plus 2A, kalau lebih panjang yang TF2 berarti ini min 2A gitu ya. Kemudian TF1, T itu punya titik koordinat, anggaplah X, Y, F1 tadi C,0 gitu ya. Kemudian T ini X, Y juga sama, F2 itu min C,0. Nah, jarak dua titik itu kan pakai konsep ini, jarak Euclidean ini. X2 min X1 plus Y2 min Y1 kuadrat begini ya. Nanti menjadi ini jarak TF1, ini panjang TF1, ini panjang TF2, selisihnya sama dengan plus minus 2A.
Kemudian melalui beberapa langkah nanti Anda kuadratkan gitu saja. Nanti akan kita peroleh bentuk ini nanti. C kuadrat min A kuadrat kali X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali C kuadrat min A kuadrat. Nah, yang berbeda dari apa namanya? Yang berbeda dari elips di sini adalah, perhatikan tadi ya, C-nya lebih panjang dari A. Kalau elips itu adalah A-nya lebih panjang dari C. Kalau hiperbola, C-nya lebih panjang dari A. Nah, kalau dulu itu di elips itu A kuadrat min C kuadrat, kita berikan nilai B kuadrat. Kalau di sini sebaliknya, C kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat, kita beri nilai B kuadrat, gitu ya. Jadi nanti C kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Nah, ini persamaan ini kita substitusi ke bentuk ini tadi, persamaan di atas tadi. Yang C kuadrat min A kuadrat kita ganti B kuadrat. Semuanya sayangnya kita peroleh ini. B kuadrat X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian ini kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat semua. Kita akan memperoleh ini. X kuadrat min A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, perbedaannya dari elips adalah pada tanda ini ya. Kalau elips dulu di sini positif plus ini, di elips ini x kuadrat plus x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kalau hiperbola di sini selisih atau minus, x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Jadi ini adalah bentuk persamaan umum dari hiperbola, gitu ya. Nah, gambarnya bagaimana hiperbola itu? Seperti ini nanti. Ini gambar hiperbola. Jadi kedudukan titik-titiknya sedikit berbeda dari elips adalah di sini. Letak A dan F gitu ya, letak titik puncak dan titik fokus itu kebalikannya dari elips kemarin. Jadi puncaknya itu adalah di bagian dalam, ini puncak A1, ini puncak A2, ini fokus 1, ini fokus 2. Nah, ini sama, ini ujung sumbu mayor itu ya, B1, B2. Dan yang perlu diingat adalah letak puncak itu selalu segaris ya, segaris dengan letak fokus. Jadi A itu segaris dengan F, gitu nanti. Kemudian perbedaan yang kedua adalah ini, garis arah atau garis direktris ini. Kalau elips itu di sebelah luar, kalau ini di sebelah dalam. Dengan persamaannya sama. X sama dengan A kuadrat per C, yang sebelah kiri X sama dengan min A kuadrat per C. Gitu ya. Kemudian ini koordinat-koordinat dari titik puncak dan titik fokus sama semuanya. Ini A1-nya A,0, berarti di sebelah kirinya min A,0. Fokus 1 C,0, fokus 2 min C,0. Kemudian B1-nya 0, B, B2-nya 0, min B. Kemudian apa? Aturan atau hubungan antara ABC di sini berbeda dengan elips ya. Kalau elips itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, di sini sebaliknya. Ya, di sini nanti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Gitu ya. Jadi nanti kira-kira nilainya sama dengan segini nanti. Ini kan A segini, ini B itu segini. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat itu garis miring ini. Gitu ya. Nah, ini nanti adalah sejauh panjang C ini kalau dijatuhkan. Nah, ini gambarnya tidak terlalu bagus ya. Jadi ini harusnya jarak C-nya itu sejauh atau sepanjang ini pertemuan antara A dan B di sini ini. Gitu ya. Nah, nanti cara mencari ini titik-titik penting dari elips tadi, kalau kita punya persamaan seperti ini, X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka titik puncaknya adalah ini ya, A,0 dan min A,0. Kemudian titik ujung sumbu konjugat itu ya, bahasanya di sini sumbu konjugat gitu. Kalau dulu di elips sumbu minor.
Jadi titik ujung sumbu konjugatnya ini berada di sumbu Y, berarti kalau ini tadi berada di sumbu X, maka ini berada di sumbu Y. Titiknya berarti 0, B dan 0, min B. A dan B-nya diperoleh dari mana? Dari persamaan ini tadi ya. A kuadrat B kuadrat di sini ya. Akarnya masing-masing ini berarti. Kemudian kalau kita sudah menentukan itu, kita bisa menentukan titik fokusnya ini. Kita cari C-nya dulu. C-nya di sini beda dengan cara cari C-nya di elips ya, hati-hati. C-nya ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Karena C itu yang nilainya paling panjang. Nanti kalau sudah ketemu C, baru C itu fokus itu selalu segaris dengan titik puncak. Maka kalau titik puncaknya itu di sumbu X gitu ya, maka fokusnya juga di sumbu X. Maka bentuk koordinatnya seperti ini. C,0 dan min C,0. Perhatikan bentuk titiknya ini sama dengan titik puncak. Ini berbeda. Itu ya. Kemudian A1 A2 disebut sebagai sumbu transvers gitu ya. Kalau dulu sumbu panjang di elips itu. Kemudian titik B1 B2 disebut sebagai sumbu konjugat. Dulu sumbu pendek namanya. Kenapa di sini tidak pakai sumbu panjang sumbu pendek? Karena nilai B dan A ini belum tentu panjang A. Ini bisa juga lebih panjang B-nya gitu ya. Kalau dulu di elips itu A kan selalu lebih panjang. A selalu lebih panjang dari B selalu lebih pendek dari A kalau dulu di elips. Kalau di sini A dan B itu belum pasti lebih panjang A, bisa saja nanti lebih panjang B. Maka nilai penyebutannya bukan sumbu panjang sumbu pendek, tapi ini sumbu transvers, ini sumbu konjugat, gitu ya. Kemudian titik pusatnya tadi ini di 0,0. Garis arahnya, cara mencarinya masih sama dengan elips gitu ya. Ini plus minus A kuadrat plus minus A kuadrat per C. Karena ini bentuk elipsnya, bentuk hiperbolanya horizontal, maka dia garisnya X sama dengan garisnya vertikal berarti ya. Dan asimtut itu adalah garis ini, diagonal yang panjang ini, yang serong ini. Ini kan bisa diperoleh dengan cara mencari ini. Gradiennya berarti ini. B, ini tingginya B, ini bawahnya ini A kan, berarti ini B per AX. Jadi sama dengan B per AX gitu ya. Nah, asimtut ini nanti bisa kita gunakan dalam menggambar elips. Jadi cara menggambar elips nanti kalau kita sudah ketemu titik-titik ini A1, A2, B1, B2, kita bikin ini persegi panjang ini yang melewati 4 titik itu A1, A2, B1, B2. Kemudian kita ambil garis asimtut ini dari masing-masing sudut ini, sudut ini, kita bentuk diagonal ini memanjang terus gitu ya. Dan diagonal yang sebelah kiri ini memanjang terus begini. Dan nanti dia sebagai asimtut dari grafiknya hiperbola ini. Jadi ingat puncak di sini, kemudian ini memanjang ke sana. Asimtut itu apa? Asimtut itu kan garis pendekatan ya. Jadi akan didekati oleh grafik ini tapi tidak pernah menyentuh. Ini juga dia akan didekati oleh garis grafik yang sebelah sini, kiri ini, tapi nanti sampai tak hingga dia tidak pernah ketemu gitu ya. Kemudian ini apa namanya? Garis arah atau garis direktrisnya dia di bagian dalam sebelah sini sama sini. Jadi di depannya puncak ini ya. Yang ini min A kuadrat per C, yang ini A kuadrat per C. Gitu ya. Kemudian asimtut tadi persamaannya B per AX dan min B per AX. Jadi yang serong gini B per AX, yang serong gini min B per AX gitu ya. Lah, kemudian kalau di hiperbola ini kita juga akan menemui hiperbola yang bentuknya vertikal. Kalau ini kan kita anggap bentuknya horizontal ya, menghadap ke kanan dan ke kiri. Nanti kalau hiperbolanya menghadap ke atas dan ke bawah, itu disebut dengan, atau kita sebut saja mudahnya hiperbola yang vertikal gitu ya. Dan nanti bedanya persamaannya seperti apa? Seperti ini. Kalau tadi itu x kuadrat per A min y kuadrat per B, kalau ini y kuadrat per A min x kuadrat per B. Kalau Anda perhatikan ini yang pindah tempat adalah pembilangnya X sama Y-nya. Kalau dulu elips yang pindah tempat kan penyebutnya ini A dan B-nya. Nah, meskipun di sini boleh sih, min taruh depan sana juga boleh. Min X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 juga boleh.
Gitu ya. Ini biar lebih enak saja seperti ini. Tapi intinya ini perhatikan, hati-hati di sini. A kuadrat itu sebagai penyebut dari bagian yang positif. Kemudian B kuadrat itu sebagai penyebut dari bagian yang negatif. Ingat-ingat itu ya. Entah terletaknya negatifnya di depan, entah di belakang, tapi intinya A itu adalah mengikuti bagian pembilang yang positif ini, B mengikuti bagian pembilang yang negatif ini. Gitu ya. Nah, kalau yang positif, bagian positif itu X, berarti puncaknya berada di sepanjang sumbu X gitu ya. Ini, dan fokusnya juga. Dia horizontal berarti. Nah, nanti kalau ini, yang ini, bagian positifnya itu adalah Y, berarti puncaknya nanti di sepanjang sumbu Y, atas ke bawah ini. Berarti baik puncak maupun fokusnya di sini. Jadi nanti vertikal menghadap ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Maka nanti cara menentukan titik-titik pentingnya seperti ini. Karena titik puncaknya berada di sumbu Y, berarti bentuknya seperti ini ya. 0,A dan 0,min A gitu. Kemudian C, karena fokus, karena dia selalu harus garis dengan puncak, maka dia juga di sepanjang sumbu Y atas bawah. Ini 0,C dan 0,min C. Cara mencari C-nya tadi A kuadrat plus B kuadrat itu C kuadrat gitu ya. Tinggal diakar nanti. Kemudian titik ujung sumbu konjugatnya B-nya berarti ini sebaliknya. Kalau ini puncaknya di sumbu Y, berarti ujung sumbu konjugatnya berada di sumbu X ini, horizontal begini. Kanan dan kiri. Berarti B,0 di sini dan min B,0 di sini. Gitu ya. Nanti A1 A2 sama namanya tetap sumbu transvers, ini sumbu yang searah dengan arah arah hiperbolanya gitu ya. Ini contohnya. Ini kan ini A1 A2 ini sumbu yang searah dengan arah hiperbolanya ini. Ini sumbu transvers, terus ini sumbu konjugat namanya. Jadi kalau di sini nanti di hiperbola yang vertikal, sumbu transversnya tegak gini ya, vertikal. Sumbu konjugatnya B1 B2-nya dia horizontal. Garis arahnya atau garis direktrisnya berarti nanti bentuknya horizontal karena hiperbolanya vertikal. Maka ini nanti menjadi Y sama dengan kalau kalau tadi elips yang horizontal, hiperbola yang horizontal itu X sama dengan, di sini Y sama dengan gitu ya. Caranya sama, plus minus A kuadrat per C. Jadi yang min itu berarti yang bawah, yang plus itu yang atas gitu ya, direktrisnya. Kemudian asimtut. Nah, ini asimtutnya berubah di bagian gradiennya ini. Kalau tadi itu B per AX dan min B per AX, kalau ini nanti berarti A per BX dan min A per BX. Kenapa? Karena yang searah dengan sumbu Y tadi kan A, yang searah dengan sumbu X itu B. Berarti gradiennya itu A per B gitu ya. Tapi tetap dalam bentuk Y sama dengan sekian X itu ya. Jadi ini Y per AB, Y sama dengan A per BX, Y sama dengan min A per BX gitu ya. Kemudian ada satu lagi sifat dalam hiperbola sama dengan elips, yaitu ada eksentrisitas atau eksentrisitas itu ya. Yang dia maknanya sama, yaitu perbandingan jarak suatu titik di hiperbola itu ke sembarang titik di fokus dengan jarak titik itu ke garis arah. Ini sama kira-kira. Jadi nanti begini. Kita ambil titik di sini. Misalkan titik ini dengan fokus dengan titik ini ke apa namanya ini? Garis arah itu perbandingannya selalu sama, yaitu C per A. Ini ya, nilainya selalu konstan, C per A. Gitu. Kemudian cara menggambarnya tadi ya. Kalau bentuknya yang vertikal berarti nanti tetap caranya sama. Kalau kita sudah menemukan A1 di sini, A2 di sini, B1 di sini, B2 di sini, bentuklah persegi panjang begitu. Persegi panjang yang melalui 4 titik itu. Kemudian dari sudut-sudutnya kita bikin ini, garis asimtut ini. Kemudian kalau vertikal, kalau A1 A2-nya di sini berarti tinggal kita menggambarnya seperti ini nanti. Puncaknya di A1 A2, kemudian dia ke atas begitu nanti dan ke bawah gitu ya. Itu
Itu kalau persamaan hiperbolanya bentuknya vertikal. Jadi tadi bedanya apa? Diingat-ingat. Kalau yang bentuknya horizontal seperti ini, berarti bagian yang positif, bagian yang plus itu adalah X-nya, gitu ya. Sumbu konjugitnya berarti sumbu transversnya pada X, gitu ya. Sejajar dengan sumbu X ini. Kemudian sumbu konjugitnya bagian minusnya, Y. Jadi, maka persamaannya seperti ini tadi. Yang positif ini bagian X-nya, yang negatif bagian Y-nya. Tapi kalau nanti yang vertikal, yang menghadap ke atas dan ke bawah, berarti bagian yang positif itu adalah Y-nya. Kenapa? Karena sumbu transversnya ada pada sumbu Y, atau sejajar dengan sumbu Y. Konjugitnya nanti berarti pada bagian X-nya. Berarti yang positif itu adalah Y-nya nanti. Berarti menjadi Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Itu dulu sementara penjelasan untuk hiperbola yang titik pusatnya berada pada titik 0,0 seperti ini. Jadi hampir sama dengan elips persamaannya, tapi hati-hati di sini ada bagian minusnya tadi. Kalau elips adalah plus. Kemudian kalau di elips itu adalah sumbu panjang, sumbu pendek, kalau di sini disebut sebagai sumbu transvers, sumbu konjugat. Karena tidak ada kepastian lebih panjang mana antara A dan B di sini. Bisa mungkin lebih panjang A-nya, bisa mungkin lebih panjang B-nya. Gitu ya. Itu besok pada video berikutnya akan kita jelaskan tentang hiperbola yang titik pusatnya berada pada titik H, K, bukan di 0,0 gitu ya. Nanti bagaimana dan termasuk persamaan bentuk umum derajat 2-nya bagaimana gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat, Anda semakin paham dari penjelasan ini tentang hiperbola ini. Kemudian jika bermanfaat Anda bisa subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya nanti. Jika ada yang salah dari yang saya sampaikan, silahkan diberi masukan. Kalau ada pertanyaan juga disampaikan dalam kolom komentar. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.